Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini dan saya percaya berkat kasih serta setia Tuhan ada di dalam kehidupan para pendengar. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, demikianlah firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami boleh diberi kesempatan di hari ini untuk memulai segala aktivitas kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, mengurapi setiap kebenaran firman yang akan kami dengar bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup menurut kehendak Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan reaksi dari Maria ketika ia mendapatkan sebuah kunjungan istimewa dari utusan Allah, yaitu malaikat Gabriel. Di mana pada saat itu malaikat Gabriel menyampaikan kabar yang tentunya sangat mengejutkan dan menggetarkan hati seorang dara yang bernama Maria. Di satu sisi adalah kabar yang sangat baik, kabar yang menggembirakan. Tetapi di sisi lain, kabar ini adalah kabar yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana tidak? Ada seorang perawan yang sedang bertunangan, terpilih untuk mengandung dan melahirkan seorang yang nantinya akan disebut sebagai juru selamat Sang Mesias yang dinantikan. Memang itu adalah sebuah kehormatan besar dan kepercayaan dari Allah yang sangat dibanggakan. Malaikat menyebut Maria sebagai seorang yang dikaruniai atau dianugerahi. Maria mendapat sebuah kehormatan secara khusus sebagai seorang wanita yang penuh anugerah, atau dalam bahasa Latinnya gratia plena, seorang yang diberkati di antara semua wanita. Namun itu bukanlah sebuah situasi yang mudah. Kehormatan itu harus didahului dengan kerelaan untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Pada awalnya pasti akan sangat membingungkan seorang perawan yang tiba-tiba mengandung. Dan belum pernah di dalam sejarah ada peristiwa wanita yang mengandung bukan dari benih antara pria dan wanita. Terbayang pula bagaimana ia harus menghadapi sebuah penolakan dari tunangannya, keluarganya, ataupun cemooh dari para tetangga. Ia pasti sangat bingung, takut, dan segala macam perasaan yang berkecamuk di benaknya. Malaikat memberi perkataan itu untuk mengatasi sebuah rasa ketakutan. Ketika malaikat berkata, jangan takut. Kita bisa membayangkan bagaimana ketakutan Maria pada saat itu. Tetapi perkataan malaikat tersebut akan membantu Maria untuk memahami cara Allah bekerja di dalam
hidup umatnya. Jalan dan cara yang sangat sulit dipahami oleh akal budi manusia, namun sekali lagi malaikat mengantarkannya untuk berpikir dengan cara Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebuah respon yang sangat penting dari Maria adalah ketika ia memberi pernyataan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menyadari posisinya sebagai seorang hamba, maka dengan kerendahan hati Maria menyatakan kesiapannya untuk melayani Allah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak merasa keberatan untuk menanggung segala bentuk bahaya dan tekanan yang akan dialaminya. Pernikahan dan juga masa depannya dia pertaruhkan. Hal itu demi sebuah pengabdian untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan di atas segala Tuhan. Maria tidak menawar ataupun tidak menunda. Ia langsung berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Menjadi sebuah refleksi bagi kita di dalam menyambut Natal di tahun ini. Apakah kita masih menjadi hamba yang tetap setia, tetap taat, dan tetap menjalani setiap kehendak-Nya? Ataukah kita sudah mulai kehilangan arah dan tidak lagi mau setia atau taat kepada rencana dan kehendak-Nya? Mari kita akan kembali berserah kepada kehendak-Nya, karena kehendak-Nya itulah pasti yang terbaik. Demikian pula di dalam menjalankan kehendak-Nya, pasti akan ada penyertaan-Nya. Ketika menghadapi berbagai persoalan atau akibat dari kesediaan menjadi alat Tuhan, menjadi wadah untuk mengerjakan karya bagi kemuliaan Tuhan, maka di sana juga pasti akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Allah akan menuntun, bahkan mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Dia akan menggendong kita, bahkan ketika kita sedang benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan menuruti kehendak-Nya dengan sepenuh hati, maka Dia akan menjadi pembela kita. Lebih baik mengalami beberapa kesulitan dengan penyertaan Tuhan daripada hidup nyaman namun ditinggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan setiap kehendak-Mu bagi kami, dan biarlah kami pun boleh menjadi seorang yang taat untuk menjalankan setiap kehendak-Mu, dan kami mau menyediakan diri, menyediakan hidup kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu, taat kepada jalan-Mu, dan menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan damai sejahtera. Kiranya turun atas kita sekalian berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.